Assalamualaikum, masih dengan Niko di alun-alun kota Bandung. Setelah mengupas sektor desain, display, dan juga user interface di Galaxy A3 di video pertama minggu lalu, yang kebetulan belum nonton, boleh cek linknya di bawah nanti ya. Di video yang kedua ini, yuk kita sama-sama bongkar jeroan si seksi Samsung Galaxy A3. Pertama kali saya lihat spesifikasi Samsung Galaxy A3, yang terlintas di benak saya adalah A3 ini kayaknya Galaxy Grand Prime yang diganti bodinya dengan full metal deh. Tipe chipset prosesor, besaran RAM, sampai user interface yang hampir identik adalah alasannya. Dan sekarang, dugaan saya ini diperkuat dengan hasil tes resolusi kamera, kualitas hasil tangkapan, kecepatan shutter, hingga kecepatan penguncian fokus di kedua kamera handphone ini bisa dikatakan sangat mirip. Hasil kamera depan dan belakangnya tergolong bagus, dengan rendering warna yang akurat dan level dynamic range yang terjaga. Walau penguncian fokusnya belum secepat Asus Zenfone S atau smartphone high-end lainnya, fitur-fitur software kameranya juga terbilang komplit untuk mendukung situasi pemotretan yang berbeda-beda. Mau foto sambil di kondisi gelap misalnya atau malam hari, ada mode night. Mau foto anak kecil yang lari-lari dan nggak bisa diem, bisa pakai continuous shot. Mau selfie pakai kamera belakang, nggak masalah. Kamera depan beresolusi tinggi 5 megapikselnya pun nggak lepas dari polesan software seperti mode selfie yang bisa menghaluskan kulit wajah, memperbesar ukuran mata, hingga meniruskan pipi yang cabi. Sangat mirip dengan fitur kamera Zenfone-nya Asus ya. Hasil perekaman videonya pun tidak mengecewakan. Kamera belakang maupun depan sama-sama bisa merekam video dengan resolusi Full HD atau 1080x1920. Intinya, walau belum sekelas dan setajam smartphone high-end yang beresolusi lebih tinggi, namun kamera di Galaxy A3 ini tergolong baik dan sama sekali tidak mengecewakan, dengan dukungan software kamera khas Samsung yang sangat membantu pada kondisi-kondisi pemotretan tertentu. Produk prosesor quad-core 1,2 GHz Snapdragon 410 yang sudah 64 bit ready dengan RAM 1 GB, kinerja Galaxy A3 ketika diuji pada game-game dengan grafik berat seperti Kritika dan Asphalt 8 Airborne masih cukup lancar dijalankan dengan hiasan sedikit lag yang masih bisa ditolerir lah. Namun, pada tes game Nova 3, lag terasa cukup mengganggu bidikan headshot saya. Skor Antutu yang mencapai 20.000 kurang dikit memang terasa pantas diberikan, karena kinerjanya saya rasa sepantaran dengan kinerja Asus Zenfone 5, LG G3 Stylus, Huawei Honor 3C, sampai Galaxy Grand Prime, yang juga mendapat skor Antutu di kisaran 20 ribuan. Tapi saya masih menyimpan sedikit harapan buat sektor kinerja di Galaxy A3 ini, mengingat prosesornya sudah support 64 bit, yang harusnya sih bakal lebih teroptimalkan kinerjanya pada Android Lollipop nanti. Kan dah dikit kat mah masih 32 bit, jadi acan pol cek bahasa Sunda nama. Well, finger cross aja deh. Browsing, YouTubing, menjelajahi UI hingga sosial media dapat dijalankan dengan sangat lancar. Namun di kisaran harga 3 jutaan, para pemburu performa akan dengan cepat memalingkan pilihannya dari smartphone ini. Mengingat di harga yang tidak jauh berbeda, Asus Zenfone S sudah menggunakan Snapdragon kasta tertinggi, yaitu Snapdragon seri 800, tepatnya 801. Sedangkan Galaxy A3 ini masih dibekali Snapdragon seri 400 yang notabene masih tergolong KW3 lah, yang bahkan belum menggunakan Snapdragon 600 yang umum digunakan pada smartphone menengah di range harga 3-5 jutaan. Fitur USB on the go juga belum ada di sini, walau penyuntikan memori internal yang tergolong besar yaitu 16 GB plus bisa dipindahkannya aplikasi-aplikasi yang terinstal ke memori microSD patut kita apresiasi. Jadi, di sektor performa, selain untuk aktivitas gaming HD, kinerjanya nggak ada masalah. Untuk dapat terjual dengan harga yang cukup mahal di kelasnya, si
Si cantik A3 ini harus memiliki nilai jual yang salah satunya dengan senantiasa menjaga keseksian bodinya yang tipis di 6,9 mm saja. Hasilnya, Galaxy A3 harus melakukan diet ketat dong. Asupan nutrisi daya pun mau nggak mau harus dijaga ke level minimal, yaitu hanya di 1900 mAh saja. Yah, ntar baru nyampe jam 2 siang udah lemes dong. Tunggu dulu. Ini yang di video pertama saya sebut sebagai skenario besar Samsung. Mengingat supermodel kita yang satu ini mempunyai otak yang KW3, jadi nggak terlalu boros daya gitu. Dan juga bertubuh mungil karena hanya memampang bantangan layar sedang-sedang saja di 4,5 inch. Plus penggunaan jenis layar Super AMOLED yang terkenal lebih hemat energi itu. Di luar dugaan, faktor-faktor tersebut sukses membuat baterainya tergolong nggak boros-boros amat dalam mengawal berbagai aktivitas kesehariannya seperti browsing, chatting, sosmed, telepon, dan SMS hingga sore menuju malam. Walau kalau dipakai buat gaming, powerbanknya harus standby ya. Pengalaman saya sih bisa hidup selama hampir 15 jam dengan screen on time tanpa gaming HD ya. Namun dengan pemakaian saya yang hampir selalu terkoneksi online, tercatat selama 3 jam kurang 3 menit. Lumayan kan? Buat HP setipis ini terutama. Radio FM sudah tersedia di sini. Malah musik playernya yang nggak ada. Dan harus nebeng ke Google Play Music. Tapi nggak apa-apa lah, Play Music juga bagus kok. Keluaran suara speaker bodinya cukup keras dan tidak ada masalah. Ketika digunakan mendengarkan musik lewat earphone-nya yang keren itu, suaranya jelas. Mantap abis. Jernihnya iya, bassnya juga mantap. Hasilnya, racikan nada-nada yang terdendangkan terasa pas dan berkelas. So, buat para penikmat musik yang menggunakan earphone, Galaxy A3 ini akan sangat memuaskan. Jadi kesimpulannya, sebenarnya filosofi kenapa Samsung melempar Galaxy A3 ini ke pasaran, akhirnya saya bisa nangkep. It's all about experience atau pengalaman. Pengalaman kita menjelajahi UI yang mulus dan responsif, pengalaman menatap ketajaman warna yang terpapar di layar Super AMOLED-nya, pengalaman mengambil foto pada berbagai kondisi yang kadang menantang, pengalaman berselfie sendiri ataupun rame-rame, pengalaman menggunakan smartphone ini hingga malam hari dengan asupan daya yang cukup dapat diandalkan, pengalaman menikmati musik yang berkelas dengan earphone yang berkualitas tinggi, sampai pengalaman menggenggam dan mengagumi keelokan desain bodinya yang sangat cantik, kokoh dan ringan, adalah sebuah gabungan pengalaman yang menyenangkan. Hasilnya, hampir segala interaksi kita dengan Galaxy A3 ini adalah interaksi yang menyenangkan dan memanjakan berbagai indera kita, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, hingga indera peraba di jemari kita. Jadi intinya, inti kesimpulan, jadi habis kesimpulan ada intinya lagi. Dengan mengeluarkan dana yang nggak bisa dibilang sedikit, sekitar 3,4 jutaan, kamu membeli sebuah experience dan bukan spek. Buat penikmat experience dari sebuah device yang berkelas, ini smartphone yang sangat pantas buat ditebus, dan harga 3 jutaan akan dianggap cukup murah. Tapi, bagi penggila spesifikasi, terutama praktisi gaming HD, masih sangat banyak pilihan di level harga yang sama seperti Padfone S atau Lenovo 5X2. Buat golongan yang kedua ini, harga 3 jutaan akan terasa mahal. Ditambah lagi, absennya dukungan konektivitas 4G LTE yang sedikit banyak akan membelokkan sebagian calon konsumennya kepada Sony Xperia M2 Aqua di level harga yang sama. So, masuk golongan manakah kamu? Oke guys, itu dia reviewnya. Terima kasih atas segala atensi. Mohon maaf atas salah-salah kata yang mungkin kurang berkenan. Like dan subscribe-nya akan sangat saya apresiasi. Tetap fit dari virus gaptek terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.